makan siang tapi tidak ada warung buka. Ya, satu-satunya warung yang buka di siang hari itu di dekat terminal Condong Catur. Saya harus berjalan dari kos di Kampung Leles menuju Jalan Angga Jaya, Pak. Sudah siang, terik, dalam kondisi lapar. Nah, saya memutuskan untuk makan di rumah orang tua angkat saya di sebelah timur Perumnas Condong Catur. Jalan saya, Pak, dari kos-kosan melewati Perumnas Condong Catur, di utara gereja Condong Catur itu ada sebuah warung kecil yang buka. Saya senang karena ada warung makan buka di siang hari. Pikir saya ini pemiliknya bukan orang Muslim. Mampir, saya salam ibu itu. Saya tanya, ibu, maaf, ibu puasa atau tidak? Dia bilang, saya puasa, Mas. Loh, kalau ibu puasa kenapa buka warung di siang hari? Kalau saya makan di sini ibu terganggu nggak? Ibu ini sangat sederhana, Pak. Dia menatap saya dengan tersenyum ramah. Dia mengatakan, Mas, kulo niki tiyang Muslim. Pakai bahasa Jawa dia bilang, saya orang Muslim. Saya sudah berniat berpuasa, melayani orang makan tidak terganggu. Itu membuat saya terdiam seketika, Pak. Karena saya tidak habis pikir. Di logika saya itu agak susah menerima, Pak. Bagaimana orang dalam kondisi puasa, dia melayani orang makan, melihat orang makan tapi tidak terganggu. Saya pikir ini kalau bukan orang Muslim yang taat tidak mungkin bisa begitu. Ini luar biasa bagi saya. Udah saya makan, Pak. Jadi tidak jadi ke rumah orang tua angkat. Dan saya makan. Sebelum selesai makan dan pulang, beliau pesan, Mas, ini kalau mau makan siang selama Ramadan, datang ke sini saja. Saya buka tiap hari. Kalau masih tutup, ketuk pintu saja pasti di belakang sudah siap. Apa kesan yang muncul, Pak? Kenapa saya baru sekali bertemu ibu ini, dia Muslim, kenapa dia sangat baik? Kesan kebaikan itu yang sangat dominan. Nah, itu bersamaan dengan itu muncul kebaikan-kebaikan lain yang saya alami di kampung. Saya kemudian pulang, Pak. Dalam perjalanan pulang dari warung makan ini ke kos-kosan, yang terngiang tadi kata-katanya ibu tadi, saya Muslim, saya niat berpuasa, melayani orang makan, tidak ada masalah. Nah, lagi-lagi saya waktu itu mulai dalam meditasi saya, sembahyang 5 waktu saya sudah nggak khusyuk, sudah mulai hambar, Pak. Nah, saya berusaha untuk mencari ketenangan. Tadi kontemplasi lebih sungguh-sungguh. Kalau memang ini bukan sesuatu yang penting, dia akan hilang. Karena dalam ada psikologi spiritual. Ada seorang pastor Chinese yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, kalau ada sebuah pengalaman yang dia muncul itu berulang kali, itu berarti ada nilai penting yang harus kita gali dari situ. Jangan diabaikan. Nah, saya mengalami itu, Pak. Kenapa pengalaman kebaikan dari orang-orang Muslim itu selalu muncul berulang kali? Setiap saya meditasi, saya sembahyang 5 waktu, tidak bisa. Tidak bisa hilang. Nah, saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Ketika ketemu dengan ibu yang punya warung makan dengan kata-kata tadi. Jadi saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja. Latihan kor, pendalaman iman, dan macam-macam itu di gereja. Saya pergi ke gereja tidak hanya di Condong Catur atau Minamber, tapi di Kota Baru, Pak. Di sana terkenal ada seorang pastor yang khotbahnya bagus. Mungkin saya bisa mengalami pencerahan di sana, kan. Harapan saya pengalaman-pengalaman dari kebaikan orang Muslim ini bisa hilang, Pak. Ya, tapi ternyata tidak bisa. Jadi semakin saya berusaha mengabaikan, itu buat saya makin terusik. Nah, kemudian saya waktu itu merasa bahwa saya sangat membutuhkan seseorang yang saya bisa curhat.
Saya ingin ceritakan semua pengalaman kebaikan tentang Islam, tentang orang Muslim ini kepada orang yang saya kenal. Saya ke rumah bapak angkat saya, ketemu bapak ibu angkat, saya Muslim? cerita. Bukan, Katolik taat, tokoh beliau Pak. Saya cerita, belum selesai cerita, ketika mendengar nama Ibu Sarjono yang punya warung makan tadi. Kebetulan dekat rumah beliau dengan rumah ibu yang punya warung makan. Beliau langsung memotong pembicaraan saya. Beliau mengatakan, kamu kan Katolik, kamu punya Yesus. Nanti kalau kamu dekat-dekat, kalau kamu dipengaruhi masuk Islam bagaimana? Saya dengan spontan saya katakan tidak, mereka orang baik. Tidak pernah mempengaruhi saya untuk masuk Islam. Ini pengalaman saya. Tidak pernah mengajak? Tidak sama sekali. Nah waktu itu saya kemudian nginap di rumah beliau. Saya tidur di situ, saya ditempatkan di ruang khusus yang biasa dipakai untuk tamu. Diminta istirahat di situ. Ya. Nah, yang menarik Pak, jadi di ruang itu di pojok barat ada patung Bunda Maria. Pojok timur itu ada tumpukan buku-buku yang sudah buku-buku lama Pak. Pandangan saya tertuju pada sebuah buku kecil yang karena sudah terlalu lama disimpan nampak. Kertasnya sudah coklat-coklat, covernya hijau, tulisannya itu tuntunan sholat lengkap. Saya baca buku itu sepanjang malam di kamar itu. Besoknya Pak, pagi, saya minta izin pada bapak ibu saya. Bapak sudah berangkat mengajar di kampus. Beliau guru dosen bahasa Inggris di IKIP Karangmalang dan Sanata Dharma. Ya, saya minta izin, Bu, saya mau pulang dulu ke kos-kosan, saya mau mandi dulu. Ibu bilang, Bapak pesan Arnold tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum Bapak pulang mengajar. Saya bilang tidak Bu, saya hanya keluar sebentar untuk mandi. Sejak saat itu Pak, saat itu juga saya pindah kos-kosan. Dari kampung ini menuju ke yang sekarang ada perumahan Casa Grande. Saya pindah di situ. Di situ ada dekat dengan sebuah masjid. Saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan azan. Itu rasanya sudah tidak tertahankan. Jadi saya belum ketemu orang yang saya bisa curhatkan semua isi hati saya, pengalaman saya tentang orang Muslim yang saya alami itu. Kebaikan mereka. Saya kontak hari itu juga Pak. Kontak teman saya asli Surabaya. Istrinya Ponorogo. Tinggal di daerah Tegalrejo. Di kota. Saya kontak, saya ingin ketemu. Saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya, tapi dia tidak bisa merespon. Memberi masukan, oh ini begini-begini, enggak. Karena beliau tidak aktif. Waktu itu sudah 11 tahun menjadi Muslim, tapi tidak sholat, tidak belajar Islam. Saya diajak ke tetangga, yang kebetulan kepala Kakanwil Depak DIY waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Ya, saya diajak ke beliau. Saya cerita Pak, pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini, sampai ketemu ibu yang punya warung makan. Beliau komentarnya singkat Pak. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya hidayah itu apa Pak? Ya Anda mau masuk Islam, tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba saya kasih waktu 2 pekan direnungkan dulu. Pulang saya Pak. Pulang itu tidak tahu ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat Pak. Tidak tahu ingin sekali sholat saya waktu itu. Nah saya minta teman saya tadi yang saya numpang di rumah itu. Saya bilang tolong saya diantar ke masjid. Dia bilang kamu tidak boleh sholat. Saya lihat saja, saya bilang saya lihat orang sholat. Akhirnya teman saya yang mungkin tidak pernah ke masjid Pak, dia ke masjid, dia ikut sholat. Saya melihat dari serambi. Apa yang menjadi perhatian saya? 2 hal yang menarik sekali bagi saya. Kenapa orang Muslim itu sampai sujud Pak? Ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud. Lalu setelah selesai sholat mereka berdoa dengan posisi tangan begini, terbuka. Sementara saya mulai membandingkan kenapa saya ketika berdoa itu kok berlutut.
Lalu posisi tangan harus apa namanya? Gini. Ya, seperti ini, menggenggam. Makin erat genggamannya, makin kuat keyakinan. Sementara Islam membuka, ini menutup. Sementara Islam membuka. Ini menutup. Ini simbol apa sebenarnya kan? Lalu mulai saya ingat kenapa Paus, pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, Katolik Roma ya. Kalau beliau berkunjung ke sebuah negara, ketika turun dari anak tangga pesawat, kenapa harus sujud? Bukan berlutut. Saya ingat Pak, ada ayat dalam Injil. Jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia ditemani oleh 3 muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus. Pergi ke Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, dia mundur 3 langkah lalu dia bersujud. Rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus. Ini yang dicontohkan, ini yang dilakukan Paus. Paus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Yesus. Kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut? Wah, itu mulai berkecamuk, Pak. Loh, kalau seperti ini posisi ya, ini kan tertutup, Pak. Mohon maaf. Jadi kelihatannya orang yakin kuat, tapi ternyata terlanjur yakin salah. Ya orang Jawa bilang tiwas yakin keliru gitu. Salah kap. Nah, kalau seperti ini kan orang terbuka, membuka hati, membuka diri. Ya. Berapapun kebaikan yang akan Allah kasih, dia siap menerima. Kalau seperti ini tertutup. Saya gambarannya begini, Pak. Saya sering menggambarkan. Saya menggenggam erat ini, saya dapat uang 10 juta. Bagi saya ini sangat banyak ini. Saya senang sekali. Saking senangnya saya pegang erat ini, Pak. Padahal Pak Bambang mau ngasih saya uang 25 juta. Bagaimana caranya saya menerima sementara posisi tangan saya sudah terlanjur begini, Pak? Saya harus menerima, karena itu lebih besar, lebih berarti. Tapi posisi tangan sudah begini. Kira-kira gambaran kan begitu, Pak. Sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya, terlanjur yakin, saking kuatnya yakin, ternyata salah. Jalan kebenaran yang Allah tunjukkan, yaitu Islam, kita jadi tidak bisa menerima. Waktu itu apa yang terjadi, Pak? Jadi hanya selang 2 hari, dari waktu 2 pekan yang diberikan pada saya oleh Pak Sudiono, almarhum, saya menghadap beliau, Pak, tolong saya disyahadatkan. Saya minta disyahadatkan, saya ingin segera sholat. Jadi tanggal 1 April tahun 2000, Pak, lepas maghrib, saya disyahadatkan di masjidnya beliau. Masya Allah. Setelah syahadat itu rasanya ada beban berat yang terlepas, Pak. Rasanya gembira sekali, hati ini sangat senang dan tenang. Nah, itu perjalanan spiritual saya mengalami bisa melihat kebenaran Islam melalui cara hidup orang-orang Muslim. Ya. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang fase terakhir, Ustaz. Masya Allah. Orang tua gimana, Ustaz? Keluarga dan sebagainya. Bapak ibu saya waktu itu sudah meninggal semua. Jadi ibu saya meninggal saya umur 2 tahun, Pak. Bapak saya meninggal saya seminari menengah kelas 0. Oh. Jadi sudah tidak ada orang tua. Hanya ada adik-adik tiri. Dan saudara-saudara besar. Keluarga besar dari bapak. Ya, saya sejak saat itu juga saya memilih untuk menyampaikan bahwa saya sudah menjadi Muslim. Langsung menyampaikan? Langsung. Saya kasih tahu, Pak. Tapi responnya alhamdulillah ya itu. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2019, Pak, komunikasi terputus. Ya. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2019, 19 tahun putus komunikasi. Putus dalam pengertian mereka tidak mau berkomunikasi gitu ya?
Ya mungkin karena saya sendiri kan tidak punya kontak Pak, dan mereka tidak tahu kontak saya Pak. Dan waktu itu belum ada HP biasanya? Belum ada Pak, belum ada. Tadi. Nah sampai tahu itu karena salah seorang teman saya, sahabat saya di SD. Begitu entah dari mana dia dapat nomor telepon saya Pak. Dia kontak. Lalu dia, ini benarkan nomornya Arnold? Saya bilang iya. Lalu dia bilang, saya minta izin, ini saya kasih ke keluarga. Saya bilang terima kasih. Sejak saat itu ternyata kakak saya, ya putranya bule saya ini punya anak laki-laki 2, itu ditugaskan ke Jogja hanya untuk mencari saya Pak. Dan mereka sudah berulang kali menanyakan ke Mu'alaf Center Jogja, tapi Mu'alaf Center Jogja tidak mau kasih tahu. Nah setelah dapat nomor telepon saya, kakak saya serahkan ke putranya datang ke kontrakan saya. Alhamdulillah sejak saat itu hubungannya mulai terjalin kembali sampai sekarang. Jadi teman saudaranya Ustadz tadi mencari Ustadz itu bukan untuk mengajak kembali. Saya kira sulit untuk saya tidak mengatakan begitu Pak. Karena ya sebagai keluarga saudara, saya memahami kalau misalnya mereka mengajak saya kembali pun ya. Saya kira sudah semestinya begitu. Iya. Tapi saya hanya ingin menjaga, saya harus kuat Pak. Keyakinan saya harus kuat, Islam saya harus kuat supaya saya bisa, kalau nanti saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka tentang Islam, saya lakukan dengan baik. Ya, saya tidak ingin ada masalah Pak. Ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena keponakan-keponakan saya yang kuliah di Jogja, yang ditugasi oleh ayahnya untuk mencari saya, kita bisa berinteraksi dengan baik. Ada keponakan saya yang suster tugas di Jogja, dia datang ke rumah dan kita terima dengan baik. Tapi kemudian setelah itu nomor telepon saya disebar kemana-mana ke teman-teman saya di seminari menengah. Akhirnya mereka ya beberapa yang kontak dan secara tegas mengatakan kami kecewa. Ya saya pikir biasa saja Pak. Ya. Alhamdulillah saya sudah lebih siap untuk menghadapi semua itu. Ya. Ya. Baik kan. Nah, kemudian dari itu sekarang kan Ustadz Abdurrahman kan aktif berdakwah ya. Ya. Lalu dari mana belajar keislamannya? Apakah kemudian studi secara formal di pondok atau di mana, atau ikut ngaji di seorang ustadz atau belajar otodidak atau gimana? Ya. Ini hal lain yang sangat menarik bagi saya dan saya merasa betul-betul pertolongan Allah itu sangat nyata Pak. Jadi setelah menjadi muslim, oleh Allah yarham Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, saya diberi waktu ba'da subuh Pak, setiap hari. Itu belajar kepada beliau. Beliau ngajari saya akidah, ngajari saya bacaan surat-surat pendek. Saya waktu itu kesulitan untuk menghafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini susah sekali saya hafal. Ya. Nah, waktu subuh yang beliau kasih ke saya manfaatkan untuk belajar dengan beliau. Di luar itu Pak, saya tidak tahu ada giro itu luar biasa dari Allah Pak. Setiap ada informasi dari teman-teman saya yang muslim, mereka mengatakan di sana ada ustadz bagus, di sana ada ulama bagus. Saya datangi Pak Bambang. Datangi dan jalan itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Yayasan Mu'alaf Muqtadin. Ya. Yang pusat kegiatannya ada di rumah almarhum Bapak Sunardi Sauri di Timoho. Itu mengadakan pengajian tiap Selasa sore. Nah saya waktu itu setelah syahadat, selain setiap subuh belajar sama Pak Sudiono almarhum, setiap Selasa sore saya jalan dari rumah sahabat saya tadi Pak di Tegalrejo, itu saya jalan kaki menuju Timoho untuk belajar Pak. PP Pak. Masya Allah. Tidak ada ongkos Pak. Saya sudah bisa numpang di rumah teman saya, jadi sebelum syahadat sama setahun pasca syahadat saya numpang di rumah teman saya tadi. Sambil belajar. Ya, Selasa sore itu jalan PP. Ya, dalam kondisi lapar pun saya tidak tahu Pak, tapi saya ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar.
Ya. Di sana ada kajian tentang akidah, ada belajar Iqra. Dan saya 4 tahun Pak baru bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Terlalu lama Pak. Kenapa lama? Karena selama belajar saya lapar Pak. Saya berharap ustadznya bisa bertanya, kamu kok lama sekali belajar membaca Qurannya? Saya mau jawab, saya lapar Ustadz. Tapi ustadznya enggak mau tahu, yang penting bisa, harus bisa. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kenapa sekarang kita punya program di Cinta Tauhid ini Pak. Ada bantuan beras sembako untuk mu'alaf. Jadi waktu belajar itu kalau bisa jangan ada yang lapar. Alhamdulillah teman-teman lebih baik dari saya. Baik, sekarang terakhir Ustaz. Aktivitas Ustaz sekarang apa? Ya, saya kira sebelum kesana tadi ini yang penting Pak. Jadi saya belajar Islam dari Pak Sudiono di tempat Pak Sunardi Sauri. Nah, dimediasi oleh seorang ibu donatur yang luar biasa, Dr. Sukadis Pak, Bukadis ini. Dia menyulap gerasi hotelnya, dibuatkan warung untuk mu'alaf. Saya tiap Rebu saya nunggu warung mu'alaf ini sambil dengarkan kajian yang digelar di lobi hotel beliau. Kajian tafsir Quran dari Prof. Yonahar Ilyas. Itu awal mula saya belajar Pak. Lalu tiap Kamis ikut tafsir Quran juga di PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Pak. Jadi sebenarnya lebih banyak inisiatif untuk belajar, bukan di pondok. Ya. Dan menimba ilmu dari majelis sana, majelis itu, saya kira ya. Iya, betul Pak. Baik. Iya. Baik. Terus terakhir nih Ustaz, tadi. Sekarang gimana nih? Aktivitas Ustaz Abdurrahman sekarang apa? Ya. Jadi saya mengambil peran khusus dakwah khusus untuk dengan para mu'alaf. Ya, karena saya merasakan betapa perjuangan luar biasa para mu'alaf untuk bisa settle di Islam, Pak. Settle apa? Akidahnya itu. Ya, baru yang lain-lain menyusul, Pak. Ya, mulai tahun 2002, Pak. Saya mengumpulkan teman-teman untuk ngaji. Dan ngaji yang kita lebih banyak belajar Al-Quran. Dalam waktu 1 bulan itu sebulan 2 kali, Pak. Ahad kedua dan ahad keempat itu kita mengaji Quran. Karena apa tadi, Pak? Dari pengalaman saya tadi, kita tidak boleh mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah. Harus dari sumber yang terbaik, yaitu Al-Quran. Ini Pak. Lalu di beberapa majelis taklim, beberapa masjid. Ya. Kemudian tahun 2011 itu di Yayasan Mu'alaf Center. Waktu itu masih Mu'alaf Center Indonesia. Saya jadi pembina. Sempat jadi ketua. Kemudian 2019 itu Jogja membentuk yayasan sendiri namanya Yayasan Mu'alaf Center Jogja. Saya jadi pembina di sana. Juga ada beberapa yayasan mu'alaf yang lain dan saya aktif di situ, Pak. Itu belajar bersama para mu'alaf. Ya, itu kegiatan saya tiap hari begitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan dan merahmat. Amin, amin, amin. Ya. Closing Ustaz. Closing Ustaz. Ya, saya sangat bersyukur Allah dengan segala kekuasaan dan kasih sayangnya memberikan petunjuk, hidayah dan taufik iman Islam kepada saya. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Caranya dengan memberikan taufik dan hidayah. Ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah, ya khususnya para mu'alaf yang sudah berhijrah, terus berjuang belajar dan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya dimanapun berada yang masih belum menemukan hidayah Islam, buka hati. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Tugas kita hanya terbuka. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Amin. Memberikan petunjuk, hidayah, iman dan Islam. Amin. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. atas